Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan membahas manhwa yang sangat menarik dan sangat cocok bagi kalian yang suka manhwa tipe balas dendam dengan MC yang jenius dan kejam serta licik, bahkan tak segan melakukan apapun demi memuaskan hasratnya. Mengisahkan sebuah keluarga besar yang menggunakan para anak haram mereka untuk melakukan pekerjaan kotor sebagai bayangan, dan salah satu bayangan terkuat malah dikhianati dengan dihabisi dengan cara tak layak, padahal dia sudah memberikan segalanya untuk keluarga utama. Sosok itu pun mati dengan harapan mendapatkan kesempatan untuk balas dendam, dan dia tiba-tiba saja terbangun di tubuh kecilnya saat berusia 5 tahun dan kisahnya pun dimulai. Chapter dibuka dengan sesosok pria yang tampak dalam keadaan buruk, dan dia dikenal sebagai Sal Cooper, sekaligus anggota keluarga dari Cooper yang paling sering digunakan dengan julukan bayangan. Lalu salah satu seorang yang berdiri di antara prajurit menegaskan jika Sal Cooper yang merupakan bayangan keluarga telah melakukan pengkhianatan demi kepentingan pribadi dan bersekongkol dengan musuh. Atas nama keluarga kepala keluarga Cooper yang baru, maka sosok itu memerintahkan agar Sal Cooper segera dieksekusi mati. Ucapan itu membuat Sal Cooper sangat murka dengan tatapan serta gigi yang terus dirapatkan sekuat tenaga. Kemudian dia mulai bangkit sambil menghunuskan pedangnya kepada pembohong di hadapannya. Dia akan mengirim orang yang memfitnahnya ke dalam neraka agar dia menebus segala dosa-dosanya. Namun pedangnya tidak bisa mencapai orang itu dan hanya berada di dekat tenggorokannya. Sal Cooper telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk keluarganya dan menjadi salah satu yang dikorbankan dari sekian banyaknya bayangan. Sebuah tombak telah menembus tubuhnya dan dia mengira jika ini adalah kematiannya. Meski tubuhnya sekarat, tapi dia tetap berjuang untuk membalaskan dendamnya, dan jika ada kehidupan kedua, maka dia akan menghancurkan keluarga Cooper hingga berkeping-keping. Kemudian Sal Cooper terbangun di sebuah tempat dengan tubuh masa kecilnya dan dia tampak tercengang. Secara spontan dia segera bangkit sambil mengamati area sekitar, tapi dia tak menemukan adanya bahaya. Awalnya dia menduga jika tempat ini mungkin saja adalah neraka, tapi Sal Cooper merasa tempat ini sedikit familiar. Beberapa detik setelahnya, seseorang bertubuh gemuk datang dan memintanya untuk membersihkan dirinya, karena ada orang yang akan membawanya. Sal Cooper yang masih kebingungan terkait apa yang terjadi hanya memberikan tatapan tajamnya. Tingkah itu membuatnya mendapatkan sebuah tamparan karena wanita ini menganggap jika seorang bocah berani menantangnya. Dikarenakan tubuhnya sangat kecil, maka Sal Cooper terhempas begitu saja akan serangan ringan tersebut. Lalu dia melihat wajahnya di balik genangan air disebabkan wanita di depannya menganggapnya seorang bocah. Untuk sesaat Sal Cooper terdiam, tapi hal itu tidak berlangsung lama disebabkan dirinya adalah seorang jenius dan dapat dengan mudah mencerna situasinya. Dia yakin saat ini dirinya berada di masa lalu, menunjukkan jika dia telah mendapatkan kehidupan kedua yang sangat dirinya harapkan menjelang kematiannya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah bayangan keluarga Cooper dan bersama dengan bayangan lainnya, dia menerima pelatihan paling ketat dari keluarga sejak mulai berjalan. Dia juga telah melakukan banyak misi yang tak terhitung jumlahnya, baik untuk pembunuhan dan pembakaran, bahkan mata-mata sekalipun, tapi mereka hanyalah bayangan yang tak boleh terlihat oleh cahaya, dengan kata lain semua pencapaian mereka untuk keturunan langsung. Sebagai ganti dari keroyalannya, maka keluarga Cooper memberikan mereka kekayaan serta kemuliaan tak terbatas. Oleh karena itu semua bayangan menerima takdir mereka dengan senang hati, namun sebagai anak haram dalam keluarga, Sal Cooper bertekad untuk mengubah takdir dalam keluarga. Dia tak ingin menjadi bayangan biasa dan dengan bakat yang terbuang dirinya melakukan pelatihan mematikan yang paling ekstrim dibandingkan dari semua saudaranya. Berkat usahanya Sal Cooper dihargai dalam keluarga dan dia pun menawarkan diri untuk berperang secara langsung mengatasnamakan keluarganya.
Untuk menyelesaikan perintah yang diberikan, maka Salkoper telah memenggal kepala musuh yang tak terhitung jumlahnya. Dia tak peduli harus menghadapi siapapun, serta rasa sakit yang diberikan oleh musuhnya akan selalu terukir dalam jiwanya. Setelah beberapa waktu, Salkoper kembali ke istana dengan dugaan jika dia pasti akan diberikan hadiah yang tak pernah dimiliki oleh para bayangan. Akan tetapi semua itu hanyalah angan belaka, di mana dirinya malah difitnah sebagai pengkhianat yang bersekongkol dengan musuh. Di sela ketidakberdayaannya, sosok ini mengungkapkan eksistensi sebenarnya dari para bayangan, bahkan dia telah menanamkan sihir bayangan. Yang benar saja, saat para anak haram melakukan sumpah bayangan, maka kekuatan pertumbuhan mereka akan terus-menerus disalurkan kepadanya, dan luka yang dirinya terima akan ditanggung oleh para bayangan. Terlepas dari kekayaan serta kehormatan yang dijanjikan, semua itu hanyalah untuk menipu para anak haram agar mereka bersedia menjadi bayangan secara sukarela. Salkoper yang muak mendengar kenyataan itu segera melompat ke arah tuannya. Dengan kemarahannya yang tak terbendung, maka Salkoper melayangkan seluruh kekuatannya dalam ayunan pedangnya hingga melukai tubuh sosok ini, tapi dia tetap saja tertawa. Lalu hal aneh terjadi, di mana luka yang diterimanya tiba-tiba saja sembuh dengan energi sihir aneh. Kemudian tubuh Salkoper mendapatkan luka fatal, menunjukkan jika sumpah bayangan yang dikatakan oleh tuannya benar adanya. Meski terluka, tapi Salkoper tidak menunjukkan raut wajahnya yang menyedihkan, dan dia hanya menyesali nasibnya sebagai bayangan keluarga yang dimanfaatkan sampai akhir tanpa mampu membalas dendam. Kini dia telah kembali ke masa lalu, dan berdasarkan pengalamannya sebagai bayangan, maka dia takkan mengulangi nasib buruk dengan bertekad untuk mengubahnya sekaligus membalas dendam atas segalanya. Di sela itu perutnya keroncongan, serasa tak makan selama 3 hari, dan hal ini sangat mengganggunya. Dikarenakan dia berada di dalam gubuk yang kotor, maka seekor tikus tiba-tiba saja menampakkan dirinya. Salkoper pun menampakkan wajah jahatnya dan memutuskan memakan tikus itu terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa laparnya. Akan tetapi saat ingin melakukannya, tiba-tiba saja dia harus menghentikannya disebabkan kedatangan orang yang memasuki tempatnya. Salah satu dari orang ini memanggilnya sebagai sampah dan memintanya segera ikut dengannya karena tuan mudanya ingin bertemu dengan para anak haram. Untuk sesaat Salkoper tercengang akan situasi ini, dan dia mulai mengingat semuanya, di mana dirinya terpilih sebagai bayangan dalam keluarga dengan harus melakukan sumpah bayangan. Bagaimanapun dia akan mengubah takdirnya, dan pembalasan dendamnya akan dimulai dengan kedua prajurit yang telah menjerumuskannya ke dalam malapetaka. Siapa sangka Salkoper menunjukkan taringnya dengan menggigit tangan orang itu tanpa ragu, meskipun dia hanyalah anak kecil. Berkat upayanya, tangan orang yang sebelumnya menggenggamnya kini terlepas diiringi rasa sakit. Lalu Salkoper melakukan hal yang sama pada prajurit yang satunya dengan mengandalkan gigitannya. Dia pun terlepaskan dari genggaman kedua orang itu, tapi dia sekarang dalam masalah disebabkan salah satu dari mereka akan melancarkan tinjunya. Akan tetapi Salkoper sangat percaya diri pada kemampuannya, dan meski tubuhnya kecil, tapi insting dan teknik bertarungnya tidak berubah. Yang benar saja dia menghindari tinju itu sambil mendapatkan pedang milik prajurit itu. Tak hanya itu, Salkoper menghunuskannya dengan sangat baik diiringi lintasan pedang yang mengincar lengan orang itu. Dengan gerakan yang tepat serta tebasan sempurna, maka lengan orang itu terpotong dan melayang di udara. Rekan orang itu pun ketakutan hingga terjatuh dengan sendirinya karena bocah yang ingin dibawanya mengetahui cara menggunakan pedang. Salkoper yang melihat pantulan wajahnya di pedang itu terus tertawa karena kesempatan untuk membalaskan dendamnya telah tiba. Sumpah bayangan adalah bentuk sihir darah kuno, di mana si penyihir yang merupakan master sumpah hanya perlu membayar sejumlah kecil darahnya untuk membuat target menjadi bayangannya.
Bayangan tersebut takkan bisa melukai masternya dan harus menderita luka yang diderita oleh masternya sekaligus mentransfer semua pertumbuhan serta kemampuan mereka dalam perkembangannya menjadi bayangan. Dikarenakan sifat sihir yang kejam, maka kekaisaran mengeluarkan perintah 100 tahun yang lalu untuk menghancurkan semua catatan tentang sihir tersebut demi mencegah siapapun menggunakannya, tapi kenyataannya terdapat sebuah keluarga yang masih menyimpan rahasia penggunaan sihir tersebut. Setelah Salkoper tiba di hadapan sosok yang menjadi masternya di masa lalu, dia melihat pemandangan yang memuakkan. Bocah bernama Alan Cooper berusia 5 tahun dan dia adalah penerus keluarga ini. Alasan Alan marah disebabkan bawahannya telah kehilangan satu lengannya dan sekarang dia mendekati Sal Cooper yang merupakan pelakunya. Tindakan itu dianggapnya sebagai pemberontakan atas perintahnya untuk datang ke tempat ini dan dia akan mengurungnya di penjara bawah tanah. Hanya saja ibunya datang dan meminta putranya memaafkan bocah rambut perak itu disebabkan dia tidak memiliki siapapun yang menjaga maupun mengajarinya hingga bertingkah sedikit nakal. Wanita ini adalah Hera Cooper dan dia menyarankan agar putranya melupakan hukuman itu karena dia akan melakukan upacara pengambilan sumpah. Hera berbisik agar Alan mengingat hal yang ingin dicapainya hari ini dengan fokus mendapatkannya. Meski akan mengikuti keinginan ibunya, tapi dia memiliki dendam kepada Sal Cooper dan pasti menyingkirkannya saat tak berguna lagi. Setelah mengatakan yang perlu dirinya sampaikan, maka Hera akan meninggalkan putranya sambil membawa prajuritnya agar tak ada gangguan. Hera ingin tempat di sekitar area ini dikosongkan karena putranya akan melakukan ritual yang penting. Beberapa saat kemudian, Alan menuangkan sebuah minuman. Dia mengangkat gelas itu sambil menegaskan jika semua anak di hadapannya akan menjadi bayangannya pasca mereka menghabiskan minumannya. Anak-anak itu pun mengucapkan sumpah kepada Alan dan akan mendedikasikan seluruh hidupnya demi keluarga Cooper. Di antara mereka semua hanya Sal Cooper yang bersikap biasa dan siapa sangka dia bahkan meminumnya terlebih dahulu dibandingkan anak lainnya. Pasca meminum alkohol itu, maka mereka semua kehilangan kesadarannya. Alan tak menyangka jika para bocah di hadapannya benar-benar sangat menyedihkan disebabkan tak bisa membedakan air yang sudah dibius dan air suci yang sebenarnya. Lalu Alan melukai salah satu jarinya untuk melakukan pengorbanan dengan memberikannya saus merahnya demi mengikat para bayangannya. Seketika lingkaran sihir merah mengelilingi para anak haram dan dengan ini maka mereka semua akan memberikan kekuatannya di saat ini maupun pertumbuhan mereka di masa depan sekaligus menanggung luka yang diterimanya. Sihir ini adalah cara yang paling licik untuk menjadi kuat dengan memanfaatkan orang lain dan oleh sebab itu kekaisaran ingin menghapusnya. Jika disalahgunakan maka master dari sumpah bayangan ini akan berpotensi menjadi sangat berbahaya dan menimbulkan malapetaka jika dia berada di pihak kejahatan. Sekarang Alan dapat merasakan kekuatan mengalir masuk ke tubuhnya menandakan jika dia telah berhasil dan kabar baik ini harus segera diketahui oleh ibunya. Dengan wajah yang kegirangan akan terus memanggil ibunya karena tak sabar memberitahunya. Hanya saja dia tiba-tiba saja merasakan ada sesuatu yang aneh pada kakinya. Rasa sakit itu sangat misterius dan Alan tak dapat menggerakkan kakinya hingga dia terjatuh dan merangkak di lantai. Dia mulai berpikiran jika mungkin saja hal ini adalah efek dari sumpah bayangan, tapi kenapa ibunya tidak memberitahunya. Lalu dia mulai merangkak sambil memanggil nama ibunya disebabkan dikuasai oleh rasa panik. Siapa sangka Sal Cooper telah berada di belakangnya sambil menyebut Alan hanyalah bocah pengecut yang selalu bersembunyi di balik punggung ibunya. Sal Cooper juga mengatakan hal yang membuat Alan makin panik di mana ibunya takkan mendengar walau dia berteriak disebabkan ruangan ini sudah tertanam mantra kedap suara dengan niat agar Alan tidak mendapatkan gangguan saat melakukan sumpah bayangannya.
Saat Alan berbalik, dia tampak sangat ketakutan diiringi air matanya yang terus mengalir di wajahnya. Di sana Sal Cooper berdiri sambil menunjukkan wajahnya yang sudah seperti iblis, bahkan dia memiliki sebuah pedang. Dengan nada suara yang terbata-bata, Alan menanyakan bagaimana bisa Sal Cooper terbangun dan bagaimana dia mengetahui tentang sumpah bayangan yang sangatlah rahasia. Sal Cooper meminta akan menyimpan rasa terkejutnya karena dia baru saja memulai aksinya. Siapa sangka Sal Cooper berniat untuk membalikkan sumpah bayangan dan sangat penasaran bagaimana hasilnya. Seketika Alan merasakan sakit yang luar biasa pada jantungnya, bahkan membuatnya sesak. Dilihat dari manapun, Sal Cooper sudah seperti iblis yang berada di tubuh seorang bocah. Di kehidupan sebelumnya dia benar-benar telah kehilangan segalanya, dan sekarang dia hanya ingin melakukan hal yang sama, bahkan lebih keji dari yang diterimanya. Sementara itu Ibu Alan baru saja mendapatkan laporan dari pengawalnya jika mantra dalam ruangan anaknya telah hancur tanpa alasan yang jelas. Setelah itu Alan dibawa ke kamarnya dan kepala pelayan memberitahu jika mantra kedap suara telah rusak dikarenakan salah satu dari pelayan yang tidak becus dan dia sudah dieksekusi atas kegagalannya akan misi yang diberikan. Nyonya Hera mengerti dan kematian saja tidaklah cukup, bahkan dia memerintahkan kepala pelayan untuk memberikan mayatnya kepada binatang. Lalu kepala pelayan mencoba menenangkan nyonyanya disebabkan tampak sangat khawatir pada putranya dengan mengatakan jika tuan mudanya masih muda sehingga melakukan ritual kuno sangatlah membebaninya dan alasan itulah yang membuatnya tidak tenang. Di sisi lain Aiden merasa ada sesuatu yang terjadi padanya, tapi dia tidak dapat mengingatnya. Lalu ibunya memegang kepalanya dan hal itu membuat Aiden tercengang. Hera meminta putra kesayangannya agar tidak merasa terganggu dengan para bayangan disebabkan sudah sewajarnya sosok yang kuat memangsa yang lain. Siapa sangka Aiden menepis tangan ibunya karena dia tidak seharusnya dikasihani seperti ini. Dirinya adalah masa depan keluarga Cooper dan para makhluk yang telah ditakdirkan itu hanya dilahirkan untuk mengorbankan diri mereka untuk dirinya. Maka dari itu dia tak punya rasa simpatik terhadap orang-orang lemah tersebut. Hera yang mendengar ucapan putranya yang sangat hebat segera memeluknya karena seperti inilah seharusnya seorang laki-laki tumbuh. Sementara itu Sal Cooper hanya tertawa mendengar hubungan ibu dan anak itu yang tampak sangat harmonis dengan kejahatan mereka. Akan tetapi sangat disayangkan semua yang mereka impikan hanyalah omong kosong disebabkan Aidenlah yang menjadi bayangannya. Dalam kehidupan masa lalunya ketika Sal Cooper berjuang untuk keluarga dirinya menemukan indeks sihir darah yang memiliki catatan terkait sumpah bayangan. Dengan senang hati Sal Cooper memberikannya kepada kepala keluarga saat itu dan siapa sangka dirinya telah menjadi tumbal dari ritual itu sejak kecil tanpa disadarinya. Keberuntungan Sal Cooper telah sempurna saat dirinya melihat isi buku dan menggabungkannya dengan pengalaman pencuri kekuatan miliknya di kehidupan sebelumnya. Walau dia mengetahui semua fakta serta rahasia dalam keluarga Cooper sekaligus akan yang terjadi di masa depan, tapi Sal Cooper harus bersabar disebabkan dia masih seorang bocah dan harus menjadi lebih kuat agar tak ada satupun yang bisa menyentuhnya sebagai penguasa mutlak di seluruh benua. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, tempat yang sangat cocok untuk menjadi kuat dalam waktu singkat adalah tebing api. Tempat itu merupakan pengujian keluarga Cooper yang diciptakan untuk memilih bayangan kuat yang bersedia mengorbankan diri. Tempat itu merupakan pengujian keluarga Cooper yang diciptakan untuk memilih bayangan kuat yang bersedia mengorbankan diri mereka hanya untuk keluarga sekaligus pembuktian atas kelayakan mereka sebagai bayangan. Di mana para bayangan rela mengorbankan tubuh mereka sendiri untuk dipatuk elang pemangsa siang dan malam.
Tak hanya itu, mereka juga akan melemparkan para bayangan yang berusia 10 tahun ke bawah tebing api yang mengerikan dan memerintahkan mereka untuk berjalan melewati duri-duri dan memerintahkan elang pemangsa untuk menggerogoti daging mereka. Walau para bayangan sudah tak bisa berjalan, tapi mereka tidak diizinkan untuk menyerah dengan terus bergerak sesuai yang diperintahkan sampai mereka benar-benar mati. Semua itu dilakukan untuk memilih satu bayangan terbaik yang nantinya akan mencapai puncak sebagai yang pertama dan memperoleh berkat dari Griffin yang merupakan makhluk berbadan singa tapi berkepala elang diikuti dengan sayapnya. Berkat makhluk mitologi itu akan memberikan tubuh yang tidak akan terluka tanpa peduli seberapa banyak sang pemilik diserang. Ujian itu akan berlangsung hari ini dan para bayangan yang terpilih hanya diberikan waktu selama 3 hari dan mereka semua bebas menggunakan metode apapun untuk menyelesaikan ujian yang diberikan. Sosok ini adalah Enos Walker yang akan bertanggung jawab sebagai petugas pelatihan bayangan. Semua bayangan diingatkan agar mereka terus bergerak untuk mencapai puncak, dan saat mereka melarikan diri maka setelah 3 hari eksekusi akan dilaksanakan meskipun mereka bertahan hidup dari ujian. Walker pun meniup peluit menandakan jika ujian telah dimulai dan semua anak mulai berlari dengan penuh ketakutan yang disertai tekad untuk mencapai puncak seperti yang diperintahkan. Akan tetapi semua anak berlari. Walker dikejutkan akan tingkah salah satu anak. Sosok itu adalah Sal Cooper, di mana dia hanya berjalan santai sambil bersiul seakan tak ada tekanan maupun rasa takut baginya. Kedua petugas pelatihan mulai membicarakan jika anak rambut perak itu adalah bayangan yang membuat Tuan Muda Alan marah kemarinnya. Tak hanya tampak santai, tapi Sal Cooper juga mengambil jalan yang berbeda dibandingkan para bayangan lainnya. Di mana dia langsung memanjat sebuah tebing dengan tatapan tajam menunjukkan keseriusannya. Kedua petugas pelatihan ini pun tertawa karena tak mengerti kenapa bocah itu tidak mengambil jalan di lereng dan lebih memilih memanjat yang pastinya akan membuatnya terjatuh sebelum mencapai puncak. Rekan Walker menyarankan agar mereka berdua segera pergi menunggu mayat bocah itu di dasar tebing. Hanya saja Walker enggan melakukannya disebabkan terdapat hal yang lebih menyenangkan untuk disaksikan. Di mana makhluk pemangsa baru saja tiba untuk memburu para bayangan tersebut. Para bayangan yang menyusuri tebing dengan jalan yang sudah ditentukan cukup kebingungan akan makhluk yang dilihatnya karena ukurannya terlalu besar untuk disebut seekor elang. Lalu mereka semua dipenuhi ketakutan karena makhluk itu ternyata adalah monster yang mengincar mereka. Beberapa saat kemudian Sal Cooper yang mengambil jalan berbeda telah mencapai puncak dengan hanya mengandalkan tangan kosongnya untuk memanjat. Akan tetapi saat melihat ke puncak dia disambut dengan pemandangan yang menyeramkan di mana para bayangan seperti dirinya tergeletak di sana. Tak hanya itu, tak sedikit dari mereka yang menjadi santapan langsung oleh makhluk mitologi tersebut. Di sela itu Walker memiliki ide untuk mengambil kesempatan ini demi menyingkirkan bocah yang sudah membuat tuan mudanya marah. Dia yakin dengan melakukan hal ini pastinya membuat tuan mudanya senang dan dia akan mendapatkan pujian. Yang benar saja Walker tidaklah mengincar Sal Cooper, melainkan burung Griffin yang ada di puncak. Akan tetapi lesatan panah itu dapat dihindari oleh Griffin itu, dan pandangannya mulai tertuju di arah panah itu berasal. Lalu makhluk ini sangat marah dan segera melompat ke arah Sal Cooper yang baru saja tiba di atas tebing. Akan tetapi Sal Cooper bukanlah anak biasa karena dia tetaplah asasin yang sudah mengalami ratusan pertempuran hingga instingnya adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Walau tubuhnya saat ini lemah dan rapuh, tapi dia takkan kalah dengan rintangan seperti ini disebabkan kekacauan yang dilakukannya di masa depan adalah sesuatu yang akan mengguncangkan seluruh benua. Setidaknya Sal Cooper mengetahui cara tercepat untuk mendapatkan berkat dari Griffin, yaitu dengan menjinakkannya. Dirinya akan menunjukkan jika dia bukanlah mangsa, melainkan sang pemangsa itu sendiri.
Griffin adalah makhluk mitologi yang diberi ancaman bintang 4 dan menurut legenda makhluk ini akan mengembangkan kecerdasannya setelah mengonsumsi sejumlah otak manusia yang bahkan memungkinkannya berkomunikasi dan alasan dia mendiami tebing api adalah kesepakatannya dengan keluarga Copper untuk menghabisi sekaligus memilih bayangan terbaik dengan memberikannya berkat dan dirinya akan mendapatkan otak manusia sebagai makanan. Griffin juga adalah monster pemalas dan keras kepala dengan kecerdasan manusia dan jika Sal Copper tidak mengalahkannya maka dia tidak akan pernah menjinakkannya. Siapa sangka serangan kejutan yang tak terpikir oleh Griffin berhasil membuatnya terluka dengan tusukan pedang langsung oleh Sal Copper telat di kepalanya. Akan tetapi serangan itu belum cukup menumbangkan monster tersebut disebabkan tubuh Sal Copper hanyalah seorang bocah sehingga dia tidak dapat memberikan luka yang dalam pada kepala monster itu bahkan luka itu tampak pulih kembali. Dia pun kembali melesat maju untuk mengincar kaki targetnya, tapi monster itu menghindarinya dengan mudah. Tak hanya itu Griffin memiliki skill tertentu yang tidak ketergantungan pada kemampuan fisiknya saja. Serangan angin itu mengenai Sal Copper dan mendorongnya dengan cukup kuat. Serangan itu bahkan membuatnya terdorong hingga ke tebing dan mulai terjatuh. Berkat kelincahan serta pengamatannya yang hebat maka Sal Copper berhasil meraih pinggir tebing sekaligus mencegah kejatuhannya. Dia menganggap hal ini sebagai kecerobohannya padahal dia hanyalah seorang bocah tapi berani menerjang makhluk itu secara langsung. Dengan ukuran serta berat badan yang mencolok, maka tubuh kecilnya bisa saja hancur saat serangan fisik Griffin mengenainya secara langsung. Namun alasan dirinya mengambil jalan lain bukanlah tanpa sebab dia enggan mendapatkan serangan saat menyusuri lereng tebing seperti para bayangan lainnya. Sal Copper sudah menduga jika dia takkan bisa mengalahkan monster itu secara langsung, tapi bukan berarti dia tak bisa membalikkan situasinya. Saat ini dia perlu menghindari lesatan angin yang bisa meremukkan tubuh kecilnya. Berdasarkan pengalamannya tiap kali monster itu menghembuskan anginnya maka level kerusakannya terus meningkat hingga ke level 10. Beberapa saat kemudian Sal Copper memiliki ide yang harus dirinya coba untuk menggapai targetnya. Yang benar saja dia melompat ke arah Griffin yang ada di bawahnya meskipun makhluk itu sedang mengumpulkan kekuatannya. Siapa sangka dia memutuskan menahan serangan itu menggunakan pedangnya demi mencapai gua yang ditargetkannya. Tubuhnya pun terhempas ke atas disebabkan hantaman angin yang kuat dari Griffin. Alasan lain kenapa Sal Copper berhasil menahan serangan itu disebabkan dirinya menggunakan sumpah bayangan untuk mendapatkan kekuatan dari Alan. Efek sumpah bayangan tersebut membuat Alan mengalami dampak buruk hingga dia tak sadarkan diri. Lalu dengan gerakan yang terlatih Sal Copper berhasil mencapai gua dengan pendaratan yang sangat baik. Sekarang dia harus memanfaatkan pengetahuannya demi membalikkan situasi karena mengalahkan monster itu terlalu berlebihan untuk tubuh kecilnya. Griffin yang awalnya berada di bawah segera terbang menuju gua itu dengan penuh amarah. Hanya saja langkahnya harus terhentikan oleh Sal Copper yang sudah mendapatkan anaknya sebagai sandera menggunakan pedang yang tersimpan di lehernya. Griffin ini penuh kebingungan bagaimana bisa bocah itu mengetahui sarang serta keberadaan anaknya dan Sal Copper memintanya untuk tidak khawatir karena dia takkan menyakitinya. Bahkan dia berjanji untuk menyembuhkan sayap anaknya yang sudah rusak disebabkan terjatuh dan membantunya terbang karena sekuat apapun tubuh Griffin tapi saat dia tak bisa terbang maka dia tak pantas disebut makhluk mitologi. Namun Sal Copper takkan menyembuhkannya dengan percuma di mana dia memiliki sebuah syarat. Sementara itu kedua petugas ujian berpikiran jika Sal Copper pastinya telah dimangsa oleh makhluk menyeramkan itu. Namun mereka seketika merasakan sesuatu yang menakutkan berada di belakangnya. Siapa sangka sang Griffin bersama dengan Sal Copper baru saja tiba.
Di sana Salkoper berniat untuk mengirim kedua orang itu ke neraka sekaligus menjadikan mereka makanan untuk makhluk yang ditungganginya. Kedua orang ini pun segera berlari karena mereka tak punya kesempatan menang melawan makhluk tersebut. Hanya saja usaha mereka tak membuahkan hasil dan mereka berakhir ke dalam perut Griffin. Makhluk ini sudah melakukan yang sesuai yang diminta oleh Salkoper dan sekarang gilirannya untuk menepati janjinya. Salkoper mengerti namun dia tak bisa langsung menyembuhkannya, tapi dirinya mengetahui tempat untuk melakukannya, yaitu ke bagian pegunungan paling utara. Griffin itu pun membawa Salkoper ke sana dan mereka akan memasuki sebuah tempat bernama Tanah Batu Tersembunyi. Sebelum masuk, Griffin mengingatkan terkait yang mereka sudah sepakati di mana Salkoper akan mengambil pedang Perseus kemudian membantunya mendapatkan darah Medusa yang bisa menyembuhkan segalanya. Di sana Salkoper hanya tersenyum karena tujuannya yang sebenarnya bukanlah pedang Perseus dan membantunya, melainkan menghancurkan tempat rahasia ini dengan bantuan Griffin. Yang benar saja saat melewati gerbang mereka langsung disambut oleh beberapa patung batu serta makhluk raksasa berbentuk ular. Makhluk ini dinamai Medusa dan dia memiliki tubuh yang sangat menyeramkan. Ketika Salkoper berusia 12 tahun di kehidupan sebelumnya, kepala keluarga mengirim pasukan bayangan ke tempat ini untuk mengambil pedang Perseus untuk Alan. Namun misi itu sangatlah berbahaya di mana Medusa mampu mengubah mereka menjadi batu dalam waktu singkat jika ceroboh. Para bayangan yang berjuang di sana mengalami kerugian yang sangat besar demi membantu master mereka yaitu Alan. Di antara para bayangan yang berjuang dengannya hanya dialah seorang diri yang berhasil selamat dan pedang Perseus hanya bisa dipegang oleh individu yang memiliki bakat S-Rank. Lalu Alan yang memiliki kemampuan S-Rank mengambil pedang Perseus dengan mudah dan menghabisi Medusa. Akhirnya Alan menjadi seorang jenius yang dipilih oleh pedang Perseus sekaligus mendapatkan sumber daya bahkan koneksi serta bawahan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kehidupan ini Salkoper tidak bisa memiliki pedang itu disebabkan adanya syarat sebagai individu bakat S-Rank, tapi dia juga tak boleh membiarkan Alan memilikinya. Kembali beberapa menit sebelumnya di mana mereka baru saja melewati gerbang dan Griffin mempertanyakan di mana darah pedang dan darah Medusa yang dikatakan oleh bocah yang bersamanya. Lalu pintu yang mereka lewati sebelumnya tiba-tiba saja tertutup dengan sendirinya. Kemudian Griffin tampak kesal dengan mulai meragukan Salkoper jika dia mencoba menipunya. Hanya saja Salkoper memperlihatkan raut wajah ketakutannya dan meminta Griffin untuk melihat ke belakang. Yang benar saja patung yang sebelumnya tidak bergerak, malah berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang cukup tinggi. Griffin yang melihat adanya serangan segera menyambut mereka dengan kemarahannya. Pertarungan ini takkan terhindarkan dan Salkoper memiliki hal yang harus dilakukannya. Dalam pertarungan itu Griffin menunjukkan kekuatannya yang hebat dengan mudah menghancurkan para batu hidup menyeramkan itu. Namun pertarungan ini belum berakhir di mana serpihan patung yang hancur itu kembali utuh kembali. Lalu Salkoper kembali menunjukkan raut wajah ketakutannya kepada Griffin sambil memberitahu jika para patung itu dikenal sebagai saudara dari Medusa dan mereka adalah satu kesatuan. Dikarenakan mereka adalah putri dari Dewa Laut, maka patung itu juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan air. Dalam waktu singkat tempat ini dipenuhi dengan air yang akan menerjang mereka. Saat Salkoper mengatakan jika mereka harus melarikan diri, namun Griffin itu malah menyuruhnya untuk segera menemukan pedang tersebut. Jika terlalu lama maka tempat ini bisa runtuh dan mereka berdua bisa terkubur di dalamnya. Salkoper yang panik mengerti dan dia akan berusaha sebaik mungkin agar mereka berdua bisa selamat sekaligus menyembuhkan sayap anaknya. Hanya saja Salkoper tidaklah ketakutan, bahkan dia sejak awal menginginkan kehancuran tempat tersembunyi ini.
Setelah tempat ini dipastikan hancur, maka dia hanya perlu melarikan diri melewati gerbang yang ditemukannya di kehidupan sebelumnya. Hanya saja Salkoper merasa air ini takkan cukup untuk menghancurkan tempat ini. Lalu Salkoper menunjuk ke atas sambil meminta Griffin untuk menghancurkan benda aneh di dinding gua. Yang benar saja sesuatu yang merah itu ternyata adalah sebuah mata. Griffin mengerti dan dia segera terbang untuk mengambilnya sesuai yang diperintahkan oleh bocah yang bersamanya. Berkat upaya itu patung batu yang sebelumnya mengganas kini bertingkah aneh. Lalu patung itu mencair hingga tak tersisa dan Griffin makin yakin akan pengetahuan pada bocah yang bersamanya. Salkoper lanjut memberitahu jika dia sudah membaca petunjuk di mana sosok pejuang bernama Perseus menemukan lokasi Medusa setelah mencuri mata saudarinya, menunjukkan mata itu adalah kelemahannya. Griffin tak ingin mendengar basa-basi itu dan mempertanyakan di mana pedang Perseus dan letak darah yang bisa mengobati keturunannya. Lalu Salkoper tersenyum dan meminta Griffin melihat ke arah sisi yang berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Salkoper, pedang Perseus benar-benar berada di sana. Dahulu kala pedang itu berhasil memenggal kepala Medusa dan menumpahkan cairan berwarna merah dan hijau. Cairan merah dapat meracuni semua jiwa yang hidup hingga mati, sedangkan cairan hijau dapat menyembuhkan semua penyakit. Akan tetapi mendapatkannya tidaklah mudah disebabkan terdapat sebuah legenda yang menakutkan, di mana kemunculan pedang Perseus menandakan awal mula kebangkitan dari Medusa. Seperti yang dikatakan oleh Salkoper, makhluk itu benar-benar bangkit dan langsung menyerang. Di sana Medusa menyerang menggunakan rambutnya yang tak lain berbentuk ular dengan menargetkan Griffin. Di sela itu Salkoper yang tertawa merasa inilah saatnya untuk melarikan diri. Saat patung Medusa hidup kembali, maka dia takkan berhenti mengamuk sampai kepalanya terpenggal oleh pedang Perseus dan dia harus segera pergi melewati gerbang tersembunyi. Hanya saja hal itu takkan mudah karena Medusa tiba-tiba saja menyerangnya. Meski berhasil menghindar, tapi penyerangan ini di luar dugaannya. Rencana awal Salkoper berniat mengadu Griffin dengan Medusa sehingga dia bisa melarikan diri. Akan tetapi Medusa malah menargetkannya dan dia juga tidak melihat keberadaan Griffin. Yang benar saja Griffin memiliki kemampuan unik yang bisa mengecilkan tubuhnya. Lalu Griffin mengatakan jika makhluk itu sepertinya tidak mudah dikalahkan dan dia tak ingin mempertaruhkan hidupnya untuk melawan Medusa. Maka dari itu dia akan mempercayakan selebihnya kepada bocah menyeramkan yang bersamanya. Medusa adalah makhluk yang sangat berbahaya, bahkan tiap rambut ularnya mampu mengeluarkan sesuatu berupa tombak yang tajam. Walau situasi ini di luar dugaannya, tapi Salkoper tetap tenang karena dia takkan kehabisan akal. Langkah awal dia akan berlari untuk mendapatkan perisai yang ada di tepi dinding. Dengan itu dirinya akan bisa memanfaatkan perisai itu untuk memantulkan serangan Medusa yang bisa membuatnya menjadi batu. Serangan yang paling berbahaya dari Medusa adalah kemampuan dari matanya yang mampu membuat seseorang membatu. Untungnya Salkoper memiliki pengalaman di kehidupan sebelumnya dan tubuh kecilnya dapat terlindung sempurna oleh perisai tersebut. Meski mampu menahan dampak secara langsung, tapi tekanan yang diberikan oleh serangan itu sangatlah kuat. Tubuh kecilnya takkan bisa mengatasinya dan sebuah tameng takkan cukup. Tak hanya itu, pintu keluar yang berada di sisi berbeda ikut hancur oleh amukan Medusa. Saat ini Salkoper tak memiliki rencana lain selain menggunakan pedang Perseus, tapi dirinya tak yakin bisa mengambilnya disebabkan dia tak memiliki bakat S-Rank. Akan tetapi dia tak boleh putus dan harus tetap mencobanya karena dirinya harus bertahan apapun yang terjadi. Walau dia harus mempertaruhkan segalanya, dan meski tubuhnya hancur oleh energi pedang yang menolaknya, Salkoper takkan bergeming sebelum mencoba. Lalu dia sangat terkejut karena pedang itu dapat tercabut olehnya dengan sangat mudah.
Akan tetapi salah satu dari rambut ular Medusa telah menembus tubuhnya. Meski dia sudah diambang kematian, tapi Salkoper tidak memikirkan hal itu dan hanya penasaran bagaimana dia bisa memegang pedang Perseus yang legendaris. Dia terus berpikir keras apa ada sesuatu maupun hal yang dilewatkannya. Yang benar saja di kehidupan sebelumnya Salkoperlah yang mengalahkan Medusa, dan sebagai bayangan Alan dan ibunya malah melakukan hal keji. Di mana Alan merebut bakat es rank miliknya dengan memanfaatkan sumpah bayangan, lalu ibunya menggunakan sihir penghilang ingatan agar dapat menyelesaikan semuanya tanpa jejak dan mereka bisa terus menggunakan Salkoper. Sekarang Salkoper telah mengingat semuanya dan dia menyadari bakat miliknya. Sementara itu Griffin yang bersembunyi terus mengamati apa yang terjadi. Tak hanya itu, tubuh Salkoper yang seharusnya berlubang kini pulih kembali. Lalu dia dengan mudah memotong kepala Medusa tanpa perlawanan. Pedang Perseus adalah kelemahan Medusa dan Salkoper baru saja mendapatkan pedang Perseus yang legendaris. Lalu dia mengambil cairan biru yang ada pada Medusa dengan memasukkannya ke dalam botol dan Salkoper juga memikirkan jika di kehidupan sebelumnya dia memiliki bakat es rank bahkan lebih dari itu. Tapi kepala keluarga menggunakan sihir padanya untuk melucuti bakatnya dan memberikan bakat tersebut kepada Alan serta menghapus ingatannya. Setelah mengetahui fakta itu Salkoper terus tertawa dengan memegangi kepalanya dan hal itu membuat Griffin penasaran apa yang terjadi pada bocah iblis di depannya. Dendam Salkoper makin membakar jiwanya dan dia pasti akan menghancurkan keluarga Koper hingga rata dengan tanah, bahkan menghilang dari sejarah. Walau Griffin ini tak mengerti apa yang terjadi, tapi dia merasa harus segera pergi selagi bocah itu kehilangan akalnya. Namun dia terhenti oleh suara Salkoper yang memanggilnya. Secara spontan Griffin ini memanggilnya dengan sebutan Tuan dan hal itu membuatnya bingung, padahal dia adalah makhluk es rank tapi kenapa malah takut pada seorang bocah. Lalu mereka pun meninggalkan pegunungan itu dengan Griffin yang kembali ke wujud aslinya. Di sela itu Griffin baru menyadari jika sejak awal Salkoper memanfaatkannya untuk menyelesaikan tempat tersembunyi itu, tapi dia akan melupakan semuanya dengan harapan anaknya benar-benar bisa disembuhkan, bukanlah kebohongannya. Setelah sampai ke sarangnya maka Griffin memutuskan untuk memberkatinya. Berkat itu akan memberikannya tubuh yang tidak pernah terluka, tidak peduli seberapa banyak dirinya diserang, dan hal itu ditandai dengan lingkaran sihir yang menyatu dengan tubuhnya. Walau tak ada perubahan signifikan pada tubuh luarnya, tapi Salkoper dapat merasakan tubuhnya menjadi makin kuat serta luka ringannya mulai disembuhkan, dan hal ini adalah langkah bagus disebabkan dia tak harus terus memindahkan lukanya pada Alan karena dapat membuat ibunya curiga. Saat ini dia adalah anak yang terkuat di usianya, tapi dirinya harus menyembunyikan kekuatannya hingga ke titik di mana tak ada yang bisa menyentuhnya. Sebelum pergi maka Salkoper akan menepati janjinya dengan memberikan darah biru yang dijanjikannya. Setelah anak Griffin itu mengonsumsi darah biru maka sayapnya tumbuh dengan pesat, bahkan terlihat sangat sempurna. Tak hanya itu, dia bahkan dapat terbang seketika dengan begitu riangnya. Salkoper ikut senang melihat Griffin kecil itu terbang, tapi jika dia belum memiliki master sampai umur yang ditentukan maka dia hanya akan menjadi burung liar yang tak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Lalu Salkoper berbalik dan dia hanya memberikan saran karena Griffin menjadi lebih kuat karena memiliki seorang master, dan sebagai Griffin dewasa maka dia pasti sangat mengetahuinya. Griffin ini tak dapat memungkiri hal tersebut, dan jika masternya di masa lalu tidak memberikannya otak manusia maka dia takkan seperti sekarang, tapi masternya telah meninggal ratusan tahun silam. Dia juga mengetahui jika menjadi seorang master yang tepat bukan hanya karena kuat melainkan memiliki hati kejam dan licik.
Jadi Griffin tertunduk dan meminta agar Saltcopper menerima anaknya sebagai monsternya karena dia berpikiran jika tak ada yang lebih cocok selain Saltcopper meskipun masih kecil tapi sangatlah kejam dan menakutkan. Saltcopper pun tersenyum licik karena dia berhasil memancing Griffin itu tanpa dirinya yang memaksanya secara langsung. Saltcopper mengerti dan akan menerimanya, tapi Griffin di depannya harus membuat kesepakatan di mana dia ingin mengetahui semua informasi tentang leluhurnya yang menjadi masternya, yaitu Bloodcopper. Lalu tentang kunci berharga yang bisa membuka tempat di mana keluarga Copper menyimpan spirit pedang Blood. Beralih ke kediaman keluarga Copper di mana Hera kesal disebabkan kepala pelayannya sendiri tidak mengetahui kenapa putranya pingsan begitu saja, tanpa sebab yang pasti dan berapa lama keanehan ini akan berlangsung. Kepala pelayan berharap nyonyanya tidak terlalu khawatir karena tuan mudanya memiliki perlindungan dari para bayangan dan mereka juga akan memberinya kekuatan. Hera mengerti, tapi tetap saja semua kejadian aneh ini terjadi sejak ritual sumpah bayangan dan pasti ada seseorang di balik hal ini. Kemudian kepala pelayannya memberitahu jika Saltcopper mendapatkan peringkat pertama dalam ujian tapi terdapat sesuatu di luar dugaan. Di mana bocah itu menggunakan Griffin untuk menghabisi para petugas bahkan menjinakkan anak Griffin sebagai monsternya dan informasi itu membuat Hera sangat terkejut. Bagaimanapun pencapaian ini sangat langka dan Hera pun memanggil Saltcopper untuk ke ruangannya. Lalu Saltcopper pun tiba dan tersenyum tipis sambil menanyakan kepada nyonya besar di hadapannya apakah ada yang dirinya bisa bantu. Tanpa basa-basi Hera menanyakan alasan Saltcopper menghabisi para petugas. Dengan wajah menyeramkan tanpa rasa takut Saltcopper menegaskan jika dirinya melakukan itu semua untuk keluarga karena seorang petugas malah dihabisi oleh seorang bocah menunjukkan betapa lemahnya mereka dan keluarga Copper yang terhormat tidak membutuhkan orang-orang tak berguna seperti mereka. Alasan yang terdengar tak normal itu hanya membuat Hera tercengang karena jawaban itu seperti wujud dari kejahatan sesungguhnya. Saltcopper yang melihat ekspresi Hera sangat menikmatinya dan dia takkan bergeming meskipun Hera mengeluarkan semua kartunya. Lalu gimik wajah Hera seketika berubah bahkan dia terlihat senang sambil meminta kepala pelayan agar memberikan hadiah atas kerja kerasnya. Saltcopper pun menunjukkan rasa hormatnya dan dia benar-benar beruntung. Setelah Saltcopper pergi Hera meminta kepala pelayannya untuk mempercepat penelitian perampasan bakat sebelum upacara pewarisan spirit pedang dengan melucuti bakat Saltcopper untuk digunakan putranya karena jika rahasia Alan yang tidak memiliki bakat dalam keahlian berpedang terbongkar maka posisinya sebagai pewaris akan terguncang. Kali ini Hera akan melepaskan bocah arogan itu dan akan membuatnya menyesal setelah waktunya tiba dengan Alan yang merebut semua bakatnya. Hadiah yang diberikan kepada Saltcopper adalah dirinya yang diizinkan untuk memasuki tempat bernama Eden Spring. Di sana dia tampak memikirkan informasi yang dikatakan oleh Griffin yang ditemuinya beberapa hari yang lalu. Di mana sebelum kematian masternya dia menggunakan sihir terlarang untuk menyegel jiwanya di bawah Eden Spring dan tujuannya adalah mewariskan keahlian berpedangnya kepada keturunannya demi memastikan status keluarganya di kekaisaran tidak akan jatuh. Setelah Saltcopper memasuki Eden Spring maka Griffin menyuruhnya untuk berenang di sepanjang arus bawah air dan dia akan sampai di sebuah gua bawah tanah dan kunci ini akan memandunya. Meski informasi yang diberikannya sudah valid, tapi Griffin ini tidak mengetahui syarat untuk mendapatkan kekuatan tersebut dan yang dapat dirinya katakan adalah masternya yang menggunakan sihir darah dan hal itu takkan mudah untuk ditangani. Saltcopper pun berpikir demikian, tapi bagaimanapun caranya dia harus mendahului Alan untuk mendapatkannya. Di saat yang sama beberapa anak membicarakan tentang prestasi Saltcopper yang mendapat peringkat pertama sekaligus berhasil menjinakkan keturunan Griffin.
Lalu dua orang anak lainnya datang dan mengatakan jika Salkoper hanyalah anak dari seorang wanita penghibur dan tak ada menakjubkan dari pencapaiannya. Kemudian mereka mulai memprovokasinya dengan mengungkapkan jika Salkoper pasti berlari ketakutan hingga ke puncak disebabkan memiliki tubuh kecil dan kurus seperti monyet. Salkoper mengingat jelas di kehidupan sebelumnya di mana mereka berdua adalah bawahannya, tapi kenyataannya mereka adalah pion yang ditempatkan Alan di sampingnya sekaligus mengarang tuduhan tak berdasar bahwa dirinya bekerja sama dengan musuh. Lalu bocah ini sangat marah disebabkan Salkoper malah mengabaikannya dan dia akan menghajarnya. Dirinya ingin memastikan apakah tubuhnya benar-benar diberkati oleh makhluk mitologi seperti Griffin. Saat pukulan itu hampir mengenai wajah Salkoper, maka dia segera menangkapnya. Tak sampai di situ saja, dia akan menunjukkan kekuatannya untuk memuaskan rasa penasaran mereka. Kekuatan fisik Salkoper jauh lebih unggul dibandingkan anak yang lebih tua darinya, bahkan membuat anak itu sangat kesakitan. Lalu anak yang satunya menghunuskan belatinya untuk menghabisinya. Hanya saja upayanya itu membuatnya tercengang dan bergetar ketakutan. Yang benar saja Salkoper menjadikan tubuh rekannya sebagai tameng daging. Lalu Salkoper tertawa karena dia tidak sengaja menjadikan bocah ini sebagai pelindungnya. Setelah melakukannya, maka dia menendangnya ke arah rekannya. Tendangan itu membuat mereka berdua terhempas ke dalam air dan Salkoper memintanya mereka bersenang-senang disebabkan mata air ini bisa memulihkan luka mereka. Salkoper merasa menghabisi kedua orang itu terlalu cepat karena dia ingin menggunakan mereka sebagai pionnya. Saat seseorang memasuki air ini, maka aura sihir hitam akan mengelilingi mereka seiring dengan penyembuhan luka. Salkoper belum menemukan jawaban kenapa sihir jahat muncul di mata air yang dapat memulihkan semua luka dan penyakit. Maka dari itu dia harus mencapai mata air tanpa menyentuh air di kolam ini. Di saat yang sama Salkoper mendengar suara yang tak asing dengan terus meminta pertolongan. Gadis ini diseret disebabkan dia bahkan tidak bisa menyajikan teh dengan benar dan dia akan dipukuli dengan anggapan sengaja melakukannya. Saat gadis kecil itu mencoba membela dirinya, maka pria ini akan memukulinya. Yang benar saja Salkoper menghunuskan pedang Perseus dan membelah targetnya dengan sempurna. Insiden ini membuat semua bayangan menjadi panik dan akan segera melaporkan kejadian tersebut. Gadis ini bernama Andrea dan Salkoper segera mengeluarkan tangannya sambil menanyakan keadaannya. Dari sudut pandang Andrea, bocah yang menolongnya seperti seorang pangeran. Namun dari sudut pandang Salkoper, dirinya mungkin saja membuat Andrea ketakutan. Lalu dia meminta maaf karena membuat Andrea ketakutan, padahal dia tidak berniat seperti itu. Andrea pun mengatakan jika dia tak berpikiran seperti itu dan segera mengucapkan terima kasihnya. Di kehidupan sebelumnya, Andrea merupakan sahabat Salkoper yang memiliki bakat sihir melebihi anak-anak seusianya dan dia juga selalu perhatian padanya. Mereka juga pernah bertarung bersama di mana Salkoper hanya fokus dalam penyerangan sementara Andrea akan melindunginya dengan sihir miliknya. Tak hanya itu, Andrea selalu ingin mengatakan sesuatu padanya, tapi dia selalu memendamnya. Sekarang ini dia bertemu dengan Andrea yang berusia 5 tahun. Salkoper terus memandanginya karena wajah imutnya sangatlah lucu. Lalu Salkoper merasa Andrea tidak perlu berterima kasih karena sudah sepantasnya seorang laki-laki melindungi wanita. Kemudian dia menanyakan apakah Andrea memiliki cara mengeringkan air maupun masuk ke dalam air tanpa menyentuhnya. Lalu Andrea mengatakan sesuatu yang mengejutkan di mana apakah Salkoper juga merasakan sesuatu yang aneh seperti dirinya. Ucapan itu tentu saja membuat Salkoper tercengang karena dia tak mengerti sama sekali rahasia dari sihir hitam di air tersebut.
Kemudian Andrea berbisik jika air ini terkonfrontasi oleh sihir hitam dan siapapun yang menerima penyembuhan dari air tersebut, maka mereka tidak akan bisa memulihkan lukanya dengan metode penyembuhan lainnya. Kini Sal Cooper paham jika cara ini adalah taktik licik yang digunakan keluarga Cooper untuk mengekang para bayangan dengan mereka yang memohon untuk disembuhkan jika terluka parah. Tak sampai di situ saja, Andrea akan membalas kebaikan penolongnya karena dia memiliki cara agar tidak tersentuh oleh air tersebut. Tanpa membuang waktu lagi, Andrea segera menunjukkan sihirnya. Sihir ini dia namakan sebagai jubah bebek, di mana memungkinkan mereka memasuki air tanpa basah, seperti saat bebek menyelam dan naik ke permukaan kembali. Beberapa saat para penjaga baru saja untuk menangkapnya dikarenakan Sal Cooper telah menghabisi seseorang. Sal Cooper yang tak ingin berhadapan dengan mereka memutuskan untuk menarik Andrea dengan mengikutinya melompat ke dalam air. Tujuan utama Sal Cooper adalah mata air arus bawah yang kuat di dalam sana. Akan tetapi Andrea mencoba menghentikannya karena tindakan ini sangatlah berbahaya. Seperti dugaan Andrea, kini mereka terhisap oleh pusaran air yang cukup kuat untuk merusak keseimbangan seseorang yang ahli berenang. Yang benar saja pusaran air itu menggiring mereka ke tempat tersembunyi yang sudah seperti gua, dan Andrea terus mencoba membangunkannya. Dia pun terbangun dan mulai mengamati area sekitar dan yakin tempat inilah yang dimaksud oleh Griffin. Lalu Sal Cooper juga tidak lupa membawa kunci miliknya untuk membuka letak spirit pedang tersimpan. Hanya saja dirinya tidak menemukan pintu apapun yang bisa dimasuki. Di sela itu Andrea meminta kunci itu karena dia sedikit memahami sihir tentang kunci. Dia pun mulai merapalkan mantra dengan meminta kunci itu mendengar panggilannya sekaligus menemukan masternya berada. Saat ritual itu berlangsung, sesuatu yang ada di dinding gua mulai bergerak. Seketika insting Sal Cooper memberitahu dirinya jika ada bahaya yang mendekat. Yang benar saja tanaman liar yang awalnya tampak tenang kini mulai mengamuk dengan mengincar mereka berdua. Sal Cooper yang melihat situasi ini segera merangkul Andrea agar segera menghindar. Namun siapa sangka serangan tanaman liar itu berhenti dan membentuk sebuah gerbang yang menghubungkannya ke suatu tempat misterius. Di sela itu Andrea tak sadarkan diri disebabkan menggunakan mana dalam sihirnya ditambah rasa syoknya akan serangan mendadak tersebut. Maka dari itu dia tak punya pilihan selain membiarkannya istirahat seorang diri. Sebelum meninggalkannya, maka dia menggunakan sihir yang diajarkan oleh Andrea di kehidupan sebelumnya, di mana sihir ini membuat penggunanya sulit ditemukan oleh orang lain. Sal Cooper yang yakin jika mendapat warisan leluhurnya takkan mudah dan pertempuran pastinya terjadi. Meski seperti itu, dirinya tak punya alasan untuk mundur maupun menyerah akan tekad balas dendamnya dengan menjadi yang terkuat. Namun saat melewati gerbang itu dirinya disambut akan pemandangan yang sangat menjijikan untuk dipandang mata. Yang benar saja di sana terdapat tumpukan mayat manusia yang sangat banyak dengan sesosok makhluk yang merupakan dalang dari semuanya. Makhluk itu tampaknya bukanlah monster biasa, melainkan sudah seperti iblis yang kejam. Lalu makhluk ini berbalik dan tak menyangka dirinya telah kedatangan tamu. Permukaan Eden Spring terlihat seperti sumber air panas yang berkhasiat untuk pengobatan instan yang luar biasa, namun pada kenyataannya tempat ini adalah tempat seluruh keluarga Cooper menyimpan selir-selir mereka, dan Sal Cooper mulai paham mara bahaya yang menantinya. Dia terdiam untuk sesaat karena para selir itu dijadikan makanan untuk iblis. Dalam waktu singkat iblis itu bergerak dan insting Sal Cooper memintanya menjaga jarak. Makhluk ini mengatakan jika dirinya dapat mencium aroma dari seseorang dengan bakat es rank. Kemudian dia mengambil pedang kecil yang dirinya jadikan kalung.
Makhluk ini menciptakan senjata dari darah merahnya sendiri, dan dia menebak apakah bocah di hadapannya adalah Alan yang dirumorkan memiliki bakat S-Rank, namun dia tidak terlihat bocah manja. Maka makhluk ini menebak jika bocah di depannya adalah salah satu dari anak haram yang menginginkan warisan secara paksa untuk mengubah nasibnya. Saat iblis ini melancarkan serangannya, maka kalung Salkoper berubah menjadi pedang Perseus. Makhluk ini menegaskan jika dia takkan membiarkan warisan itu direbut kecuali bocah di depannya mampu melewatinya, dan Salkoper menjawab jika dia tidak datang sekedar untuk lewat melainkan menghabisinya. Ucapan yang penuh percaya diri itu membuat sang iblis tertawa karena dia sudah lama tak menemukan manusia yang menarik. Dia bahkan mengakui jika Salkoper adalah sosok paling gila di kalangan manusia baik secara mental maupun tindakannya. Pertarungan itu pun berlangsung dan Salkoper terus dipukul mundur. Tak lama setelah adu pedang itu, maka iblis itu berhasil menebasnya dengan luka fatal. Makhluk ini yakin jika bocah di depannya akan tumbuh menjadi kuat, tapi sekarang dia sangatlah lemah untuk menantangnya. Saat iblis ini merasa dirinya sudah menang, dia dipaksa untuk kecewa. Semua itu disebabkan berkat Griffin yang bisa memulihkan semua luka yang diterima oleh Salkoper, dan iblis itu tak menyangka jika burung Griffin akan memberikan berkatnya pada bocah itu. Dalam mara bahaya ini, setidaknya Salkoper mengetahui sebuah fakta di mana Blade mengorbankan sejumlah besar kekuatannya untuk menyegel jiwanya, sehingga mendapatkan warisannya bukanlah hal mustahil. Kemudian Salkoper kembali bangkit dengan niat menunjukkan cara bertarung yang sesungguhnya kepada makhluk itu.